ada, jumpa lagi bersama saya Skolastika Bertin Logo di teras Rumah Sakit Panti Secanti Gisting, Lampung. Nah, pemirsa yang ada di rumah, mungkin masih ada nih di antara kita yang belum tahu kapan dan siapa yang pertama kali menetapkan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Nah, peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ini pertama kali ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II sekitar tahun 1993. Nah, Paus ini adalah pimpinan tertinggi Gereja Katolik yang ada di Roma. Dan mungkin pemirsa juga nih ada yang bertanya-tanya mengapa diperingati tanggal 11 Februari. Nah, hal ini ada kaitannya dengan pesta Bunda Maria di Lourdes yang mana mengikut sertakan Bunda Maria di dalam permohonan akan kesembuhan. Nah, dalam rangka memperingati Hari Orang Sakit Sedunia di tahun 2021 ini, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pola hidup sehat di masa pandemi sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan di sini kita telah menghadirkan narasumber yang akan menemani kita hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di teras Rumah Sakit Panti Secanti. Pemirsa yang ada di rumah, hari ini saya tidak sendirian, tetapi juga ditemani oleh Suster Marcella FSGM. Beliau ini adalah Kepala Personalia Rumah Sakit Panti Secanti dan sekaligus pimpinan komunitas suster-suster FSGM yang ada di Gisting. Halo suster, gimana kabarnya suster hari ini? Baik-baik. Ya, sehat suster ya, luar biasa. Boleh suster lainnya dipakai biar suaranya kedengaran ya. Rumah Sakit Panti Secanti. Nah, mungkin suster sedikit bisa menjelaskan mengapa Rumah Sakit Panti Secanti juga ikut memperingati Hari Orang Sakit Sedunia ini. Silakan suster. Jadi Rumah Sakit Panti Secanti ini juga memperingati Hari Orang Sakit Sedunia karena kita itu ikut gerak gereja dan umat, di mana gereja menyatakan supaya kita sebagai umat manusia itu memberi perhatian pada hari ini khusus untuk mereka yang sedang sakit dan menderita. Juga kita mendengarkan ajakan Bapak Paus supaya kita menyatukan doa-doa kita secara khusus pada hari ini untuk para penderita sakit, Ya, khususnya mereka yang sakit tidak dapat disembuhkan, lalu juga yang sekarang ini berada di rumah sakit, lalu juga yang saat-saat ini ada masa-masa pandemi ini yang kemudian maupun yang tidak ada yang memberikan perhatian. memberi perhatian ya. Nah, itu artinya bahwa memberi perhatian tidak hanya materi suster juga ya, tetapi juga secara rohani ya, yang ada doa-doa didoakan di gereja dengan intensi khusus seperti itu suster ya. Nah, di masa pandemi ini khususnya yang sedang dialami dunia dan bahkan juga di Indonesia suster tentunya, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Paus Fransiskus di peringatan Hari Orang Sakit tahun 2021 ini. Bapak Paus pada Hari Orang Sakit tahun ini mengajak kita untuk meningkatkan sikap solidaritas dan persaudaraan kita, serta memberikan perhatian kepada mereka-mereka yang lemah, yang menderita, yang dikucilkan, dan yang hidup sendirian. Hidup sendirian ini mungkin seperti yang kayak terpisah dari keluarga, isolasi mandiri karena COVID. Bisa jadi seperti itu ya suster ya. Ya, bisa juga sekarang banyak orang tua yang Hidup sendiri, iya bisa jadi juga suster ya. Ya, jadi banyak yang orang sekarang itu hidup sendiri bukan hanya karena COVID, tetapi karena situasi hidupnya suster ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Bapak Marceli. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di teras Rumah Sakit Panti Secanti. Baik pemirsa yang ada di rumah, kita kembali lagi ke acara kita ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya akan menghadirkan Dr. Marcelin Surdiana.
Dan di samping kiri saya telah hadir Dr. Marcelin Suryana, dokter Homestad Rumah Sakit Panti Sejanti. Benar ya dokter ya? Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik Bu, gimana kabarnya? Luar biasa. Ya. Dokter sudah lama berkarya di Rumah Sakit Panti Sejanti? Kurang lebih udah setahun kerja di sini. Oh, setahun berarti masih baru juga dokter ya. Semoga kerasan dokternya, tapi sudah kerasan ya dokter ya? Sudah Bu. Ya, luar biasa ya dokter, ini masih muda, imut-imut juga, tetapi semangatnya luar biasa ya, patut diacungi jempol gitu ya dokter ya. Nah, baik dokter, berbicara dengan situasi yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini, yaitu masa pandemi. Nah, selalu dikumandangkan akan pola hidup sehat di mana-mana dikumandangkan. Nah, kira-kira pola hidup sehat yang benar ini seperti apa dok? Iya, jadi pola hidup sehat itu artinya kita memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari nutrisi dan makanan yang kita makan. Kedua, istirahatnya harus cukup. Lalu juga olahraganya dilakukan secara teratur. Berarti tidak boleh takut-takut ya dokter ya? Ya, paling enggak seminggu itu misalnya 3 sampai 5 kali hari dalam seminggu ya olahraganya. Olahraga nggak perlu yang terlalu berat atau terlalu lama, 30 sampai 45 menit sehari. Ya intinya olahraga ya dokter ya, seperti itu. Selain itu kita juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang nantinya berdampak bagi kesehatan kita. Itu seperti apa contohnya? Nah, contohnya misalnya sering minum minuman alkohol, sering makan makanan cepat saja, Nah, cepat saja ya dokter yang tidak boleh. sering begadang, Sering begadang juga. ataupun yang punya kebiasaan merokok. Merokok, ya nih pada umumnya kan orang banyak merokok ya. Mungkin pemirsa di rumah juga bisa mulai saat ini menghindari yang namanya rokok yang menurut saya begitu. Nah, selain asma ini yang katanya asma juga rentan dengan virus tersebut. Kira-kira kondisi apa lagi dokter selain asma ini? Kondisi-kondisi yang rentan untuk terinfeksi virus COVID ini ya. Iya betul. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang memiliki gangguan pernapasan kronis sebelumnya, misalnya tadi seperti disebutkan Bu Bertin pada pasien asma, atau pasiennya udah memiliki infeksi paru-paru sebelumnya. Lalu yang kedua pada pasien-pasien yang punya penyakit jantung dan pembuluh darah, contohnya punya darah tinggi, hipertensi, punya penyakit jantung koroner, pada pasien dengan gagal jantung ataupun pada pasien stroke. Berikutnya adalah pada pasien dengan penyakit diabetes, apalagi diabetesnya yang tidak terkontrol. Karena pada pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol dilakukan adanya komplikasi kerusakan pada organ-organ lain, sehingga tubuhnya nanti akan lebih rentan untuk terinfeksi virus corona ini. Ya, lalu pada pasien yang memiliki penyakit ginjal, misalnya penyakit ginjal kronis, sehingga pasiennya rutin untuk dicuci darah setiap minggunya, atau dia sudah pernah melakukan operasi transplantasi ginjal. Gitu. Dan yang terakhir adalah pada pasien kanker, di mana yang seperti kita tahu pada pasien kanker itu kan sistem kekebalan tubuhnya cenderung lebih rendah dibandingkan pada pasien yang lain, sehingga dilakukan lebih mudah terinfeksi virus corona. Nah, baik sister, tadi ketika kita mendengar penjelasan dari dokter Marcelin tadi dari sekian penyakit-penyakit ini, sister kira-kira ada nggak yang salah satu yang sudah disebutkan? Kayak saya ini kan ada asma, berarti termasuk ya dokter ya. Nah, kira-kira dari yang disebutkan tadi, suster aman ya pastinya ya? Ya, kalau saya dari jantung. Oh, dari Pernapasan. oh lebih ke pernapasan ya, katanya juga lebih ke pernapasan. Nah, berarti kita ini kan rentan ya suster ya berarti ya. Berarti kita harus lebih waspada daripada orang yang sistem tubuhnya, kekebalan tubuhnya bagus ya seperti itu ya. Ya baik suster dan juga dokter, perbincangannya kita akan lanjutkan nanti. Jadi pemirsa di kemana-mana tetap bersama kami di teras Rumah Sakit Panti Sejanti. Sudah memaparkan kondisi-kondisinya, pola hidup yang benar seperti apa. Nah, kira-kira dokter bagaimana cara mencegah atau mengatasi sebelum terpapar maupun sesudah terpapar? Mungkin dijelaskan dulu ya sebelum terpapar. Silakan dokter. Berarti cara mencegah ya sebelumnya. Ya, sebelum terpapar. Iya. Yang pertama kita harus melakukan protokol kesehatan. Gampangnya kita ingatnya ada 3M. 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak seperti yang kita praktekkan saat ini ya dokter ya. Iya. Nah, kalau ditanya cuci tangan dia pakai apa? Yang disarankan adalah pakai air,
dan sabun. Kalau misalnya kita lagi di luar rumah nggak ada akses untuk air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol minimal 60%. 60% ya dokter ya. Lalu berikutnya kita jangan menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum kita membersihkan tangan. Lalu kita juga harus menjalankan pola hidup sehat seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Iya. Dan menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, terutama untuk permukaan-permukaan yang sering kita sentuh. Kita sentuh ya. Misalnya meja ya dokter ya. kursi, ataupun misalnya gagang pintu atau keran air, itu kan permukaan yang pasti tiap hari kita sentuh. Berarti termasuk HP dokter ini kan sering disentuh di mana-mana ya, benar Iya betul, itu harus sering-sering dibersihkan. Ya. Lalu kita harus menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang sakit atau yang kita curigai terserang si virus corona ini. Seperti apa itu dokter yang kira-kira dicurigai? Misalnya kayak tanda-tandanya apakah cukup dengan batu atau ada hal lain? Misalnya dengan orang yang sedang demam, batuk, pilek, ataupun ada gejala di saluran pencernaannya, diare, mual muntah, ataupun pokoknya misalnya cuma lemas. Lemas juga ya dokter ya? Salah satu gejalanya. Nah, berarti pemirsa yang ada di rumah ketika Anda mengalami gejala pertama seperti yang dijelaskan oleh dokter Marcelin tadi, mungkin bisa segera langsung berkonsultasi ya dokter ya. Bisa ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit terdekat seperti itu ya. Nah, baik dokter, tadi yang sebelum terpapar ya. Nah, kalau misalnya sudah terpapar ini dokter, itu bagaimana cara mengatasinya ya? Kalau misalnya posisinya pasiennya sudah terpapar, ya. artinya dicurigai terinfeksi virus corona. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri. Jadi di rumah itu terpisah dengan anggota serumah yang lain. Jadi kamar mandinya sendiri, kamar tidurnya sendiri. Gitu. Dan memakai alat-alat kelengkapan pribadi sendiri, mulai dari alat makan dan alat minum, alat mandi, ataupun perlengkapan tidur itu juga pakai masker dan sarung tangan. Oh, sarung tangan juga ya dokter. Jadi masker tidak cukup ya dokter. Tidak cukup, jadi perlu juga untuk memakai sarung tangan. Dan permukaan yang nanti yang dia sentuh, misalnya meja atau gagang pintu, nanti sebaiknya segera dibersihkan. Gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk mencari pengobatan, usahakan hubungi fasilitas kesehatannya terlebih dahulu. Gitu. Menanyakan bagaimana alur pelayanannya atau apakah dari pihak fasilitas kesehatannya bisa untuk menjaga pasiennya sehingga tidak banyak orang yang terpapar. Oh iya, begitu ya dokter ya. Ya baik pemirsa yang ada di rumah, kita sudah banyak mendengar tips atau cara tentang pola hidup sehat, cara mencegah dan lain sebagainya dari dokter Marcelin. Berkaitan dengan tubuh yang sehat identik kaitannya dengan gizi. Nah, hari ini juga saya akan menghadirkan tim gizi atau ahli gizi dari Rumah Sakit Panti Secantik. Jangan kemana-mana, tetap di channel Rumah Sakit Panti Secantik. Gimana Pak hari ini kabarnya? Kabarnya alhamdulillah. Ya, biasa ya Mbak ya. Ini kita berbicara tentang pola hidup sehat. Nah, tadi Dokter Marcelin juga sudah memaparkan bahwa salah satunya adalah memenuhi asupan gizi. Nah, kira-kira gizi ini tuh apa Mbak? Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gizi. Jadi istilah gizi itu dulu dikenal dengan sehat 5 sempurna. Namun sekarang sudah disempurnakan menjadi gizi seimbang, di mana gizi seimbang itu juga sekarang ada istilahnya lagi Pak. Apa itu? Jadi ada yang namanya isi piringku. Isi piringku karena ada di piring gitu mungkin ya. Iya, karena kan kita makannya dari piring ya. Mungkin seperti itu. Isi piringku itu di dalam satu piring itu terdapat zat-zat gizi, yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, namun apa yang termasuk dengan protein dan lemak dan lain sebagainya? Jadi kita dari mana kita bisa mendapatkan zat tersebut? Misalnya karbohidrat, kita bisa mendapatkan itu dari beras, jagung, sereal, kemudian umbi-umbian seperti kentang, singkong, mie, bihun, dan lain-lain. Kemudian sumber protein kita bisa mendapatkan dari sebelumnya protein itu dibagi menjadi dua Pak. Jadi ada protein nabati dan protein hewani. Ya. Jadi protein hewani dari hasil olahan hewani seperti sosis, nugget,
daging ayam, daging sapi, telur, kemudian hasil olahan susu. Itu termasuk protein hewani yang mana. Kemudian protein nabati kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan seperti contohnya yang ada di sekitar kita, yaitu ada tempe. Nah, itu artinya bahwa zat-zat ini tuh tidak jauh-jauh dari kehidupan kita seperti itu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita tinggal di desa, sangat mudah kita mendapatkan hal seperti itu ya. Mungkin tinggal kita yang mengelola saja mungkin seperti itu ya. Nah, baik Mbak Eka, mungkin ada sedikit tips untuk kita semua yang ada di sini maupun untuk pemirsa yang ada di rumah, tips-tips sehat dari segi gizi sesuai dengan situasi kita saat ini. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit tips untuk situasi seperti ini. Yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah segar. Kemudian yang kedua, kurangi makanan tinggi gula, tinggi garam, kemudian tinggi lemak. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan kemasan dan makanan yang berpengawet. Kemudian yang keempat, pastikan konsumsi air dan mineral. Yang kelima, lakukan aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang keenam, bagi teman-teman yang bekerja di luar rumah, dipastikan untuk membawa bekal pribadi dengan menerapkan gizi seimbang. Kemudian selalu membawa perlengkapan makan dan perlengkapan ibadah pribadi. Baik pemirsa, itulah informasi dan juga tips sehat yang bisa kita dapatkan di hari ini dan sangat mudah kita praktekkan khususnya di masa pandemi ini. Dan sesaat lagi saya juga akan menghadirkan Direktur Rumah Sakit Panti Sejanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di teras Rumah Sakit Panti. Nah, di sini telah hadir Dr. Willy Stefanus selaku Direktur Rumah Sakit Panti Sejanti. Halo dokter, apa kabar? Baik ya dokter ya. Jadi di antara kita ini dokter yang paling gagah, benar ya, paling gagah sendiri. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang dokter, mungkin kami di sini masih ada yang belum tahu dokter ini sudah berapa lama sih berkarya di Rumah Sakit Panti Sejanti ini? Saya bertugas di Panti Sejanti belum lama kok. Oh ya? Sekitar 25 tahun. Wah, 25 tahun, berarti kan sudah pesta perak ya? Iya. Ya, saya tergabung di Rumah Sakit Panti Sejanti ini sejak tahun 1996. Ya. Jadi kalau kita hitung, ini 25 tahun. 25 tahun. Berarti sudah mengalami suka dan duka ya dokter ya? Ya, jadi dulu saya bertugas di sini, ini belum jadi rumah sakit, tetapi masih jadi klinik dan ruang salin. Ya. Nah, baik dokter, di peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ini, mungkin dokter punya himbauan selaku Direktur Rumah Sakit Panti Sejanti untuk karyawan Rumah Sakit Sejanti maupun untuk tenaga-tenaga di luar sana, untuk para relawan dan juga masyarakat luas, sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Silakan dokter. Dalam rangka kita memperingati Hari Orang Sakit Sedunia, ada khususnya pada tahun 2020 ini, kita sedang mengalami era pandemi yang akan memprihatinkan, yang berkepanjangan, sudah hampir di tahun kedua. Iya, tahun kedua. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah secara tidak sadar kita masing-masing personil itu mengalami stres. Stres benar dokter ya. Stres kejiwaan atau stres ekonomi. Ya. Jadi nomor satu, kita harus rajin mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa supaya kita itu dikuatkan untuk melewati era pandemi ini. Yang nomor dua, juga dari suster sudah menjelaskan bahwa kita diajak oleh Paus supaya solider dengan sesama ya benar. kita harus memperhatikan
jangan memunculkan tetangga kita, saudara kita, atau teman-teman kita yang sedang mengalami musibah terkena COVID ini. Jadi kita harus banyak berdoa untuk mereka. Kemudian tadi juga dijelaskan dari oleh Dr. Marcelin tentang kebiasaan 3M, tetapi sebenarnya saya bisa tambahkan menjadi 5M. 5M. Yang duanya itu apa itu dokter? Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah hindari kerumunan. Hindari kerumunan, berarti nggak boleh pesta-pesta gitu dulu ya dokter ya? Jangan. Iya. Yang kelima adalah batasi mobilisasi. Iya. Jadi kalau tak perlu nggak usah pergi lagi. Ya. Artinya di rumah saja Di dokter rumah ya? saja. Kecuali kita ada perlu, baru kita ke pasar. Ya. Jadi jangan istilahnya kita dulu punya kebiasaan mengisi waktu kita itu jalan-jalan ke mall, tempat rekreasi. Iya. Sekarang itu hindari. Hindari dulu seperti itu. Baik pemirsa yang ada di rumah ya, seperti yang udah diberitahu dokter Welly, jangan dulu pergi rekreasi, jangan dulu pergi ke mall. Dan yang penting selalu terapkan protokol kesehatan seperti itu ya dokter ya. Ya, nah baik dokter. Kabar gembira yang juga kita dapatkan di masa pandemi ini bahwa khususnya di Indonesia, bahwa pemerintah kita sudah berusaha keras dan menyediakan vaksin untuk COVID-19 ini. Dan ini adalah tentunya kabar yang luar biasa untuk kita masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang vaksin tersebut? Ya, jadi pemerintah kita sudah memutuskan per Januari tahun 2021 akan melaksanakan vaksinasi untuk menanggulangi COVID-19 ini. Awal-awal isu ini dilontarkan itu terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan vaksin ini akan mengakibatkan ini dan itu, ini dan itu. Padahal vaksinasi itu sudah kita kenal sejak dulu. Sejak saya zaman waktu masih saya kecil pun saya mengalami vaksinasi. Yang kita kenal dengan BCG. BCG saat masih bayi dokter. Masih bayi, saya sudah dapat vaksin. Sudah dapat vaksin. Sekarang juga kita kenal dengan vaksin polio. Kita juga kenal dengan DPT. Kita juga kenal dengan hepatitis. Lah kenapa kita mau dilakukan vaksinasi buat COVID kok kita takut ini takut itu? Ya. Padahal sebelum itu diambil vaksin itu kan sudah dites. Jadi kalau tidak aman, tidak mungkin pemerintah akan melakukan vaksinasi. Cuma yang harus kita perhatikan, bagi kita yang sudah dilakukan vaksinasi, jangan menganggap bahwa kita sudah kebal terhadap COVID ini. Itu adalah salah besar. Walaupun kita sudah divaksin, kita masih bisa terkena. Kita yang sudah divaksinasi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Yang harus kita ingat 5M. Menggunakan masker tiap kita keluar dari rumah, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian kurangi mobilisasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini kita telah banyak berdiskusi, banyak mendengar tips tentang pola hidup sehat di masa pandemi dalam rangka peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ini. Ucapkan terima kasih kepada dokter, suster, dan juga Mbak Enggar yang sempatkan waktu hadir di acara hari ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel Rumah Sakit Pati Secantik untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Akhirnya saya Berti undur diri hari ini, sampai jumpa di daerah